Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn, saya dari kelas 1B Kebidanan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem limfatik. Sistem limfatik adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Limfa berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskular ke dalam jaringan sekitarnya. Cairan ini kemudian dikumpulkan oleh sistem limfa melalui proses difusi ke dalam kelenjar limfa dan dikembalikan ke dalam sistem sirkulasi. Limfa adalah kelenjar tanpa saluran yang berhubungan erat dengan sistem sirkulasi yang berfungsi menghancurkan sel darah merah tua. Limfa termaksud salah satu organ sistem limfoid selain timus, tonsil, dan kelenjar limfe. Fungsi sistem limfatik: 1. Mengangkut limfosit. 2. Mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke sirkulasi darah. 3. Membawa lemak emulsi dari jaringan sekitar usus halus ke darah. 4. Menyaring dan menghancurkan mikroorganisme untuk menghindarkan penyebaran. Dan yang kelima, apabila ada infeksi, kelenjar limfe menghasilkan zat imun atau antibodi untuk melindungi tubuh terhadap mikroorganisme. Proses aliran limfa. Proses jalan limfe dimulai dari keluarnya cairan yang disebut cairan interstisil yang mengandung zat-zat makanan di dalamnya, keluar dari kapiler darah. Setelah keluar dari kapiler darah, kemudian masuk ke dalam jaringan-jaringan di sekelilingnya. Kemudian cairan interstisil ini akan memberikan zat-zat makanan dari jaringan. Kemudian setelah itu, cairan tersebut akan berkumpul di lekak-lekak jaringan yang kecil sekali. Dari lekak-lekak tersebut, limfe mengalir melalui jalan-jalan limfe. Proses masuknya seperti pada susunan jalan darah. Pertama, limfe itu masuk ke dalam kapiler. Antara kapiler yang satu dengan yang lain bertemu dan akhirnya menjadi besar, yaitu pembuluh limfe. Pada akhirnya, jalan-jalan limfe akhirnya menjadi dua buah, yaitu ductus thoracicus dan ductus lymphaticus dexter. Ductus thoracicus ini dimulai dari sebuah perluasan yang dinamakan cisterna cycli. Sebelum limfe dialirkan ke dalam darah, limfe ini akan disaring di nodus-nodus limfatikus. Pembersihan tersebut terjadi di nodus limfatikus atau kelenjar-kelenjar limfe. Setelah masuk ke fasa darah, limfe tersebut pertama akan dibawa ke ginjal. Di ginjal tersebut, zat-zat yang ada di dalam cairan tersebut akan dikeluarkan. Di dalam pembuluh limfatik juga terdapat klep-klep, sehingga cairan limfatik tidak bisa kembali. Pembuluh limfatik. Ada dua saluran utama, yaitu 1. Ductus lymphaticus dexter atau pembuluh limfe kanan. Pembuluh limfe ini mengangkut limfe yang berasal dari kepala, dada sebelah kanan, dan lengan kanan. Pembuluh limfe kanan bermuara pada pembuluh balik di bawah vena subclavia dextra atau vena yang melewati tulang selangkah sebelah kanan. 2. Ductus thoracicus atau pembuluh limfe dada. Pembuluh ini mengangkut limfe yang berasal dari bagian tubuh lain,
dan bermuara ke pembuluh balik di bawah vena subclavia sinistra atau vena yang melewati tulang selangkah kiri. Si pembuluh limfe atau getah bening. Sistem sirkulasi limfe juga mempunyai beberapa fungsi penting di dalam tubuh, di antaranya 1. Mengambil kelebihan cairan di dalam jaringan dan mengirimkannya ke darah. 2. Mengabsorpsi lemak dan asam laktat di usus halus dan mengangkutnya ke darah. Dan yang ketiga, membantu mempertahankan tubuh dari penyakit, yaitu dengan melawan bibit penyakit yang masuk, menyaring racun yang dihasilkan oleh bibit penyakit tersebut, serta membentuk antibodi. Kelenjar yang berada dalam tubuh manusia. 1. Kelenjar limfe di lipat siku, ketiak, lipatan paha, lutut, dan leher. 2. Kelenjar limfe di selaput lendir usus. 3. Kelenjar folikel di pangkal lidah. 4. Tonsil. Dan yang kelima, adenoid di dinding tekak. Organ limfatik terdiri atas 1. Sumsum tulang merah, merupakan jaringan penghasil limfosit. Sel-sel limfosit yang dihasilkan tersebut akan mengalami perkembangan. Limfosit yang berkembang di dalam sumsum tulang akan menjadi limfosit B. Sedangkan limfosit yang berkembang di dalam kelenjar timus akan menjadi limfosit T. Limfosit ini berperan penting untuk melawan penyakit. 2. Kelenjar timus memiliki fungsi spesifik, yaitu tempat perkembangan limfosit yang dihasilkan dari sumsum merah untuk menjadi limfosit T. Timus tidak berperan dalam memerangi antigen secara langsung, seperti pada organ-organ limfoid yang lain. Untuk memberikan kekebalan pada limfosit T ini, maka timus mensekresikan hormon tipopoietin. Itulah tadi video tentang sistem limfatik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.